Makam Syekh Basyaruddin terletak di Dusun Srigading, Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Dari terminal kota Tulungagung ke arah barat. Syekh Basyaruddin yang mempunyai nama asli Kiai Nur Soto hidup sezaman dengan Kiai Ageng Muhammad Besari Tegalsari dan Sunan Pakubuwono II, tahun 1727-1749. Syekh Basyaruddin adalah keturunan Syekh Abdurrahman bin Syekh Abdul Mursyad, Setono Landean, Kediri, bin Muhammad Hasan Basyari, Ponorogo. Beliau hijrah dari tempat tinggalnya di Ponorogo dan menyebarkan agama Islam di Tulungagung, Jawa Timur. Tepatnya di Dusun Srigading, Bolorejo, Kauman, Tulungagung. Beliau dipercaya oleh masyarakat Bolorejo, Kauman, Tulungagung, dan sekitarnya sebagai kiai yang babat Dusun Srigading bersama-sama ayahnya, Kiai Abdurrahman. Beliau berdua kemudian mensiarkan agama Islam di Bolorejo dan sekitarnya. Oleh karena jasa-jasa beliau inilah, masyarakat Bolorejo menghormatinya sejak dahulu hingga sekarang. Sosok Syekh Basyaruddin sendiri semasa hidupnya dikenal sufi dan penyabar. Sebagai contoh, beliau kalau makan nasi selalu memilih nasi yang banyak terdapat kerikilnya. Nasi tersebut beliau makan secara berlahan dengan menyisihkan satu persatu kerikil yang tercecer dalam nasi tersebut. Sementara dalam aktivitas sehari-hari, Syekh Basyaruddin selalu menghabiskan waktunya untuk berdakwah, bermujahadah, dan tidak pernah absen membaca ayat Al-Quran. Sedangkan dalam bermujahadah, beliau biasanya melakukannya di atas bambu yang di bawahnya terdapat aliran sungai. Jika tiba-tiba beliau ketiduran, maka tubuhnya akan jatuh ke dalam sungai. Dengan demikian beliau akan terbangun dan melanjutkan kembali zikirnya. Dan konon, jika ingin menaruh sesuatu, beliau biasanya tinggal menunjuk pohon yang berada di sekitar lokasi bantaran sungai. Seketika itu juga pohon yang dikehendaki langsung merunduk patuh. Syekh Basyaruddin, di samping seorang ulama yang ahli dalam bidang tasawuf, beliau masih keturunan Prabu Brawijaya VI yang menjadi raja tahun 1478-1498. Karena kealiman dan kewirayaan Syekh Basyaruddin, Bupati Ngrowo I, Kiai Ngabei Mangondirono, mengangkat beliau sebagai penasehat spiritual Kadipaten Ngrowo. Menurut cerita, Bupati Ngrowo I pernah menjadi santri Syekh Basyaruddin kurang lebih selama 30 tahun. Karena hubungan guru dan murid inilah Kiai Ngabei Mangondirono ketika masih hidup berpesan jika meninggal dunia minta untuk dimakamkan dekat makam gurunya, yaitu Syekh Basyaruddin. Berbagai kisah karomah yang dimiliki oleh Syekh Basyaruddin yang dipercayai oleh masyarakat berdasar tradisi tutur lisan, salah satunya adalah pada saat mandi, Syekh Basyaruddin selalu melambaikan tangan, bahasa Jawanya ngawe, di depan pohon kelapa yang terdapat di dekatnya. Atas izin Allah, pohon kelapa tadi melengkung di hadapan beliau. Kemudian Syekh Basyaruddin meletakkan pakaiannya di atas pohon tersebut.
Suatu ketika ada seseorang yang berniat mendirikan masjid dan pondok pesantren, akan tetapi, orang tersebut tidak mempunyai uang, dan atas saran seseorang, orang tersebut berziarah ke makam Syekh Basharuddin. Setelah berziarah selama 41 hari di makam Syekh Basharuddin, orang tersebut lantas pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia melihat di rumahnya terdapat material bangunan yang sudah lengkap. Sebagai wujud syukur, orang tersebut kemudian menggelar acara tahlil di makam Syekh Basharuddin selama seminggu. Kisah lain, ada seseorang yang sedang menghafal Al-Quran merasa kesulitan untuk menghatamkan, padahal hanya tinggal 2 juz terakhir. Ia merasa gundah dan akhirnya sowan kepada sejumlah kiai untuk meminta petunjuk. Tetapi, oleh salah seorang kiai yang berdomisili di Mojokerto, ia disuruh berziarah ke makam Syekh Basharuddin. Ia kemudian berziarah ke makam Syekh Basharuddin dan menghafal Al-Quran. Anehnya, dalam tempo hanya 1 minggu ia langsung khatam. Karomah yang dimiliki oleh Syekh Basharuddin dan juga memberikan identitas dan karakter terhadap beliau, bahwasanya beliau merupakan sosok tokoh Islam yang juga memiliki kelebihan ilmu agama dan karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, keberadaan makam Syekh Basharuddin yang terdapat di Sri Gading Kalangbret merupakan simbol sosok tokoh Islam yang membangun peradaban Islam pada masanya. Menurut tradisi tutur lisan yang ada bahwa, tokoh-tokoh yang dimakamkan di Sri Gading Kalangbret merupakan orang yang pada zamannya telah memberikan kontribusi pembangunan peradaban yang beradab. Untuk itu keberadaan makam Sri Gading harus dijaga dan dirawat, karena di makam tersebut menyimpan misteri jejak-jejak mengenai pembangunan peradaban daerah Ngrowo dan Kalangbret. Semoga informasi ini bisa menjadi bahan renungan untuk selalu introspeksi dan menambah semangat beribadah bagi kita semua untuk lebih pandai dalam mengambil hikmah sehingga lebih meningkatkan keimanan kita. Wassalam. Monggo, maren. Assalamualaikum. Keluarga. Dataran tinggi. Kayak sinang balik kok. Besok Panglimun. Kan jalan. Ziarah temenan.
sekolah ini.